Sobat GS, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami coba memberikan sebuah tutorial artikel singkat, yaitu terkait dengan konfigurasi dasar mikrotik. Di mana konfigurasi dasar mikrotik ini banyak sekali yang mungkin belum paham, kurang jelas, dan mungkin sulit untuk mengimplementasikannya pada kondisi di mana Sobat GS membutuhkan. Sebelum kita masuk pada pembahasan mikrotik kali ini, sebelumnya kami menyampaikan salam sehat untuk semuanya, di mana pandemi COVID atau Corona ini yang masih melanda baik di Indonesia maupun di dunia internasional pada umumnya, dan saya mendoakan Sobat GS semua semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, dalam kesempatan ini kami akan mencoba membahas konfigurasi dasar. Kurang lebih konfigurasi yang akan kita bahas seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah kondisi di mana LAN atau jaringan lokal bisa terhubung ke internet menggunakan router mikrotik. Topologi yang akan kita gunakan sebagai berikut. Internet, turun ke modem provider, baru turun ke mikrotik. Di sini ada switch. Switch bisa terhubung ke PC, device ya. Device ini banyak sekali macamnya. Bisa ke laptop, ke HP, dan mungkin di sini bisa kita hubungkan lagi ke wireless access point. Di sini kita akan coba membuat konfigurasi pada mikrotik yang kami lingkari merah. Ini sebagai mikrotik device, di mana fungsi dari mikrotik ini sebagai router atau penghubung daripada jaringan lokal menuju internet. Ke internet. Dan di atas mikrotik ada biasanya dari provider atau ISP. Itu menaruh perangkat, ya, orang dulu biasa menyebutnya modem, bisa juga itu sebagai router dari ISP. Baik, topologi sudah kita siapkan kurang lebih seperti yang ada di gambar. Kita menuju pada konfigurasi perangkat mikrotik. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan mikrotik HAP Mini, jadi versi dari mikrotik yang kurang lebih speknya bisa dikatakan paling rendah di antara sekian banyak produk mikrotik. Ya, di sini ada 3 buah Ethernet 1, Ethernet 2, dan Ethernet 3. Sebelum kita masuk pada konfigurasi mikrotik, perlu saya jelaskan sedikit bahwa
kebutuhan atau komponen untuk menghubungkan router MikroTik ini ke internet. Jadi pertama kalian siapkan patch core atau kabel UTP pendek, di mana kabel ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat laptop ke MikroTik di awal. Jadi untuk meremote MikroTik atau masuk pada konfigurasi MikroTik. Ini kita coba, kita hubungkan dari Ethernet yang sudah tersambung di laptop menuju pada MikroTik Ether 2. Oke, setelah lampu menyala, indikator dari Ethernet 2 menyala, kita melakukan konfigurasi pada laptop. Pastikan Ethernet di laptop sudah enable. Terus sebelumnya kita buka aplikasi untuk memanage dari router MikroTik tersebut. Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi bawaan dari MikroTik, yaitu Winbox. Nah, seperti ini. Winbox sudah kita buka, dan secara default, berhubung router ini sudah kami restart atau reset, artinya dia dalam keadaan reset atau setting pabrikan atau kosong. Nah, di sini di Winbox, di neckbar ya, di neckbar itu otomatis terdetek perangkat MikroTik ini. Jadi di situ ada MAC address sama IP address. IP address masih belum terisi atau kosong, jadi kita login atau masuk ke MikroTik menggunakan MAC address. Nah, MAC address kita klik, otomatis dia akan muncul di connect to, login menggunakan admin dan password kosong atau tanpa password. Setelah itu kita klik connect untuk masuk ke router MikroTik. Nah, ini sudah masuk ke interface atau dashboard daripada router MikroTik. Pertama-tama kita cek di interface. Nah, interface ini kelihatan bahwa interface yang ada pada MikroTik yang kita gunakan yaitu ada 4 interface, yaitu Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, dan WaveLAN 1. Pada kesempatan ini kita tidak membahas terkait dengan WaveLAN, akan kita bahas di tutorial atau panduan singkat next time. Baik, sebelum kita masuk pada konfigurasi, alangkah baiknya kita memberi nama interface yang akan kita konfigurasi. Interface pertama akan kita gunakan sebagai interface yang akan terhubung ke internet. Jadi ini kita kasih mark ya, kita kasih tanda untuk interface pertama ini. Interface pertama kita kasih nama internet. Internet ya. Kita kasih nama Ethernet 1 internet untuk memudahkan kita saja. Internet. Oke, langsung saja klik OK. Selanjutnya kita akan pakai Ethernet 2 sebagai interface yang akan menuju ke local area network kita. Nah,
Nah, ini di sini kita gambar. Jadi di internet ini ada dua interface. Interface 2 ke LAN. Interface 2 ke LAN. Nah, ini tadi internet. Nah, jadi ada dua interface. Ini interface 1, yang ini interface kedua. Interface 2 kita beri label yaitu LAN. Kita klik OK untuk mengeksekusi. Nah, di sini indikator dari MikroTik ketika sebuah interface itu sudah terhubung, maka dia akan menunjukkan atau menamai diri atau melabelkan dengan huruf R besar. Sedangkan Ethernet 1, ya, Ethernet 1 ini kan belum kita pasang. Ethernet 1 ini belum kita pasang, otomatis di Winbox dia tidak akan ada indikator apapun atau kosong. Artinya Ethernet 1 belum ada koneksi. Ya. Oke, kita coba untuk menghubungkan Ethernet 1 dengan link yang menuju ke ISP atau internet. Nah, setelah kita hubungkan, otomatis Ethernet 1 akan indikator Ethernet 1 akan running atau ada label R di Winbox. Setelah kita melabeli interface, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah setting IP address. Jadi di menu IP, kemudian kita klik address. Di sini address list masih kosong karena memang baru konfigurasi dari nol. Kita akan mulai dengan mengklik button add atau plus kalau di MikroTik. Nah, ini akan kita klik button. Nah, di sini kita akan memberikan IP address pada interface yang akan kita konfigurasi. Kita kembali ke topologi yang kita buat. Interface 2 akan kita coba menggunakan, kita mark di warna hitam. Interface 2 ini adalah interface yang menuju ke LAN kita. Nah, ini kita coba menggunakan IP 192.168.1.1/24. Sedangkan untuk gateway kita menyesuaikan. Jadi gateway dari MikroTik itu menggunakan IP 3. Jadi otomatis kita menggunakan 192.168.3.2/24. Karena IP dari router provider itu menggunakan IP 192.168.3.1. Ini internet. Kurang lebih seperti ini topologi yang akan kita coba pada kesempatan kali ini. Kita akan mengkonfigurasi interface untuk internet dulu. Kita akan kita akan mencoba konfigurasi di interface LAN dulu.
di mana IP yang akan kita gunakan adalah 192.168.1.1/24. Oke, untuk /24 sendiri atau subnetting daripada MikroTik ini akan kita coba bahas di lain kesempatan ya. Jadi kita coba mengimplementasikan secara praktis dengan tujuan di mana nanti LAN atau local area network pada tempat kita bisa terhubung ke internet. Baik, untuk IP sudah kita setting di address dan interface LAN sudah, kita klik apply. Terus kita tekan tombol OK. Nah, ini sudah terbentuk. Sudah terbentuk bahwa untuk Ethernet 2 yang terhubung ke LAN kita itu menggunakan IP 192.168.1.1, di mana nanti otomatis klien-klien atau network LAN itu harus menggunakan IP tersebut dengan gateway 192.168.1.1. Oke, kita tambah lagi IP address yang kedua, yaitu IP address untuk Ethernet 1 internet. Tadi sudah kita namakan Ethernet 1 internet. Artinya di sini adalah interface yang akan terhubung ke internet. Di sini kita sudah mendeklarasikan bahwa IP yang menuju ke internet itu adalah 192.168.3.3/24 ya. Interface kita pastikan menuju ke Ethernet 1 internet. Kita klik apply, OK. Nah, di sini kita sudah mendeklarasikan dua buah IP address. Yang pertama untuk Ethernet LAN yang terhubung ke jaringan lokal kita atau Anda. Yang kedua, IP address yang akan terhubung ke jaringan internet. Setelah IP address sudah kita deklarasikan dan kita konfigurasi di Winbox atau MikroTik ini, kita bisa mencobanya dengan melakukan tes ping. Nah, sebelum kita melakukan tes ping, kita coba setting IP address pada komputer yang saya buat untuk melakukan remote ke MikroTik menggunakan IP 3. Nah, ini saya coba membuat IP 192.168.2/24 192.168.3.1 DNS-nya sama internet. IP komputer lokal sudah kami set menggunakan IP, maaf salah, IP yang kita gunakan harusnya yang 1 ya, bukan yang 3. 192.168.1.2, gateway-nya 1.1. Jadi gate interface Ethernet pada MikroTik, interface Ethernet ini digunakan sebagai gateway device yang ada di bawahnya. Gateway 192.168.1.1 sebagai gateway semua device yang ada di local area network. Ini sudah kami set, kita klik OK yang di LAN. Oke, kita coba tes ping dari LAN ke MikroTik. Kita coba ping ke gateway 192.168.1.1. Nah, replay from 192.168.1.1 sukses, artinya berhasil. Dari komputer atau laptop remote ini sudah bisa terhubung ke Ethernet 2 MikroTik.
dengan IP 192.168.1.1. Oke, yang kedua kita pastikan test ping dari MikroTik. Kita hubungkan lagi test ping dari MikroTik untuk menuju ke gateway internet atau ke IP provider, IP lokal yang ada di modem provider, di mana IP lokal IP modem provider tersebut adalah 192.168.3.1. Nah, ini akan kita coba test ping dari MikroTik. Untuk test ping kita bisa membuka button New Terminal. Nah, ini sudah terbuka menunya. Kita coba ping ke 192.168.3.1. Replay dan terhubung. Artinya dari perangkat Ethernet 1 MikroTik saat ini sudah bisa terhubung ke modem dari provider internet. Di sini kita masih belum bisa menggunakan internet dari PC remote ini, dari PC yang kita gunakan masih belum bisa, karena ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam konfigurasi, di mana dari laptop ini bisa terhubung ke internet. Yang pertama syaratnya ya, syarat bisa terhubung ya. Syarat atau apa ya? Ya mungkin syarat lah, nggak apa-apa. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah setting IP address yang kedua setting default gateway. Yang ketiga setting DNS ya, default gateway DNS, dan yang terakhir setting NAT masquerade ya. Jadi setelah IP address kita setting ya, yang kedua default gateway itu harus kita setting juga, yang ketiga DNS, yang keempat NAT masquerade. Itu komponen-komponen yang harus kita konfigurasi di MikroTik sehingga dari perangkat laptop ini bisa terhubung ke internet atau perangkat lokal jaringan teman-teman, sobat-sobat semua bisa terhubung ke internet. Jadi kita lanjutkan pada konfigurasi default gateway. Default gateway di sini kita bisa melakukan setting di IP root. IP root ini untuk konfigurasi default gateway. Jadi kita tambahkan add, di mana untuk destinasi address itu ketika kita membutuhkan koneksi ke internet, destinasi address harus dipastikan dengan IP 0.0.0.0/0 atau 0 ya. Dengan gateway dari IP modem provider, yaitu di mana di sini IP modem provider 192.168.3.1. Di sini kita klik OK. Akan indikatornya menjadi AS. Artinya di sini sukses untuk pembuatan default gateway. Setelah pembuatan default gateway, kita akan melakukan
konfigurasi DNS. DNS itu ada di IP, DNS ya. DNS di sini kita menggunakan DNS dari Google. Bisa dimasuk dengan lebih dari satu DNS. Setelah itu klik tombol OK. Di mana di sini untuk DNS sudah terbentuk. Kita akan mencoba ping time dari komputer remote ini ke internet. Ping google.com. Ping google.com tidak bisa. Kita coba ping ke DNS. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan ping ke DNS yang kita buat tadi. Nah, kita pastikan replay, dan di sini udah menunjukkan bahwa tes ping ke DNS Google sudah berhasil. Kita stop ya. Sekarang kita cek dari laptop lokal untuk tes ping ke Google. Tes ping dari lokal ya, itu masih request timeout atau belum terhubung ke DNS Google. Kenapa belum terhubung? Karena langkah kita yang terakhir belum kita lakukan, yaitu adalah setting di not masquerade di sini, Sobat GS. Not masquerade. Nah, ini perlu juga. Nah, kita akan melakukan setting di IP firewall, masuk ke menu NAT, add, general pastikan chainnya source NAT ya. Terus kita langsung ke tab action kita pilih masquerade, kita klik apply, oke. Dan kita coba di konsol dari laptop atau laptop remote, kita coba ping ke DNS Google yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ping ke DNS Google sudah berhasil, dan kita coba lagi ping ke google.com. Nah, ini juga sudah berhasil replay. Setelah ping ke google.com replay, kita coba untuk akses browser. Di sini kita coba menggunakan browser Chrome. Kita coba cek ping google.com atau kita buka google.com dan berhasil. Kita tes lagi website yang lain mungkin ya. detik.com. Sudah berhasil, Sobat GS. Baik Sobat GS, konfigurasi dasar mikrotik untuk menghubungkan jaringan LAN kita ya, jaringan lokal area network, baik di kantor Sobat GS, baik itu di rumah, baik itu di area kampus, industri, lokal, di mana jaringan itu ingin dihubungkan ke internet. Konfigurasi dasar yang bisa kita eksekusi di mikrotik seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi kurang lebih sementara ini dari kami terkait konfigurasi dasar. Apabila ada yang kurang jelas, bisa Sobat GS tanyakan pada kolom komentar yang ada di channel kami. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.